Assalamualaikum. Salam literasi. Ya, tapi saya tidak ingin ngobrolin buku dulu. Sementara saya ingin cerita tentang Ramadan kita ya. Udah lagi kita Ramadan. Ada beberapa hal yang harus kita siapkan. Nah, yang menarik dari Ramadan tahun ini adalah bahwa Ramadan tahun lalu itu kita hampir 1 bulan kehilangan, nggak bisa menggunakan masjid dengan optimal. Kalau nggak salah menjelang Lebaran baru bisa sholat tarawih, itu pun sangat dibatasi. Nah, untuk Ramadan tahun ini sepertinya berbeda karena sudah ada vaksin. Karena itu saya ingin cerita tentang masjid. Karena masjid ini menjadi madrasah, sekolah-sekolah Ramadan kita. Nah, bicara tentang masjid, saya ingin bicara tentang 3 hal. Yang pertama itu bagaimana masjid Jogokarian. Masjidnya saya mendengarkan ceramah Ustaz Salim Afilah dalam perjalanan saya menyetir dari Bekasi ke Temanggung. Saya dengerin podcast beliau diceritakan seluk-beluk Masjid Jogokarian. Menarik sekali. Kenapa? Masjid Jogokarian ini dengan nama Jogokarian, nama tempat. Jadi masjid ini memang semangatnya adalah dia punya wilayah tertentu, sehingga program pertama adalah pemetaan jamaah atau calon jamaah. Jadi ada satu tagline mereka adalah mensolatkan orang yang masih hidup. Bagaimana orang yang hidup tapi nggak sholat di sekitar Jogokarian bisa sholat di Masjid Jogokarian. Dan turunan dari target itu banyak sekali. Ada bikin kegiatan, pokoknya membuat semua orang datang ke masjid. Dipancing dia sampai ke masjid, lalu aku nggak bawa sarung, disiapin sarung, luar biasa. Ya. Sampai disiapin makan kalau di situ. Jadi sangat dimanjakan. Musafir lewat, kasih tempat singgah. Jadi semangatnya itu bagaimana mensolatkan orang hidup. Banyak sebanyak-banyaknya. Dan setelah itu programnya menarik lagi, bagaimana masjid mandiri itu semua jamaah itu diberikan data laporan keuangan, biaya operasional masjid, lalu dibagi total jamaah, sehingga ketemu angka itu adalah per kapita ya, biaya operasional masjid per kapita, sehingga akhirnya setiap jamaah yang datang itu ngerti dia. Mestinya kalau gue infak itu paling tidak ya senilai itu kan, jangan sampai lebih kecil daripada biaya operasional per kapita itu. Karena kalau dia lebih kecil berarti dia disubsidi oleh jamaah. Tentu rata-rata mereka nggak mau disubsidi kan. Untuk sholat aja masih disubsidi, malu gitu kan. Akhirnya infaknya bertambah. Setelah itu terus melebar sampai dengan bagaimana masjid untuk masyarakat sekitar. Ada satu cerita, bahkan ada satu kantor yang datang kunjungan gitu ke masjid itu, dan dia kok tahu masjidnya dari mana Pak? Dari Bapak A gitu. Bapak A itu seorang tetangga masjid itu yang non muslim. Dan ternyata bahkan non muslim itu merasa memiliki masjid, dan kata teman-teman kantor itu, Bapak itu bangga betul dia jadi tetangga masjid Jogokarian. Ini luar biasa ya. Di satu frame pertama ya, saya cerita tentang Masjid Jogokarian yang saya mendengarkan dari Ustaz Salim Afilah, bagaimana cara pengelolaannya yang sangat profesional, dan bagaimana masjid ini hadir untuk seluruh warga, tidak hanya yang muslim, seluruh warga di sekitar itu merasakan kenyamanan dan fasilitas pelayanan Masjid Jogokarian. Oke, satu. Yang kedua, masjidnya Ustaz Hanan Attaqi. Mohon maaf saya nggak hafal namanya, tapi Ustaz Hanan Attaqi ini membangun masjid di Bandung, masih dalam proses pembangunan, namanya Masjid Gaul gitu ya. Bagaimana mengumpulkan anak-anak gaul di sana. Dia sempat menceritakan definisi gaul itu apa. Jadi gaul itu seolah-olah negatif. Tapi kalau gaul dalam artian kita bergaul, itu sebenarnya justru itu Islami. Karena kan itu apa bahasa Arabnya itu, kalau berinteraksi itu kan memang kewajiban umat Islam dalam berinteraksi dengan siapapun di sekitar. Gaul. Nah, target masjid gaul itu sama juga dengan Jogokarian. Bagaimana mengumpulkan jamaah di masjid sebanyak-banyaknya. Jadi disiapin skateboard, tempat dance, tempat nonton bioskop, bahkan meja biliar,
tempat main bola, tempat basket sekitar masjid, sehingga anak-anak muda itu nyaman tinggal atau nyaman nongkrong, bahasanya nongkrong. Padahal kata nongkrong itu dalam tanda petik itu bisa jadi iktikaf gitu. Tapi dengan kata nongkrong itu jadi lebih nyaman. Akhirnya anak-anak muda nyaman masjidnya hanya kaki. Itu contoh kedua. Nah, bahasan yang ketiga ini justru sebaliknya. Ini cerita di baru aja sih terjadi sedikit perbedaan pandangan terkait masjid di dekat rumah saya. Dekat situ karena dominasi jamaah memang satu partai tertentu, sehingga akhirnya mengundang satu anggota dewan dari partai itu. Sebenarnya nggak ada masalah, semua itu nggak ada masalah, karena anggota dewan hadir pun kan dia bagian dari umat, ya kan? Kalau dia mewakili rakyat ya wajar kalau dia datang dan menyapa masyarakat konstituennya. Gitu. Yang jadi masalah adalah ketika hasil dari acara itu bersama Goeser dan anggota dewan itu dipost di grup WAG masjid dan dikasih logo partai itu. Nah, itu kan menjadi nggak nyaman, ada satu jamaah yang kurang nyaman. Kenapa kok itu di situ? Kenapa itu di WAG? Nah, akhirnya jadi muncul perbincangan terkait itu. Sebenarnya nggak ada masalah. Itu kan sudah ada aturannya ya, netralitas masjid dan sebagainya. Atau kalau waktu itu ada wacana, makan udah kalau gitu kita buka aja ya, partai lain pun nggak apa-apa. Ya. Tapi memang kalau begitu caranya, ya akhirnya muncul semua kemana. Saya tidak akan membahas tentang itu karena itu ranah legal ya. Sebenarnya kalau aturan itu udah jelas kok. Itu pelanggaran gitu. Tapi saya akan melihat dari kacamata dua ustadz yang menyampaikan fungsi masjid menjadi bagian dari masyarakat dengan semangat mengumpulkan jamaah sebanyak-banyaknya. Kan kalau semangatnya itu sebenarnya sederhana. Kira-kira jika mengangkat tema-tema partisan, politik praktis itu ke ranah masjid, akan menambah jamaah atau mengurangi. Kalau saya yakin yang akan menambah adalah menambah jumlah konstituen, jumlah partisan, jumlah anggota partai atau simpatisan partai itu jelas bisa jadi menambah. Tapi apakah menambah jumlah jamaah? Kan jadi pertanyaan. Bahkan bisa jadi ada yang minggir. Saya pernah ngalamin langsung di satu ada kajian dan memang si ustadznya kepancing. Ustadznya kepancing menceritakan satu tokoh yang itu adalah anggota tokoh partai tertentu, dan si jamaah ini nggak nyaman dengan tokoh itu disebut, dijelek-jelekin gitu. Akhirnya si jamaah berdiri dan keluar. Satu orang mungkin, tapi menurut saya tetap catatan ada yang salah di situ. Jadi ada marka yang diinjak lalu membuat jamaah menghindar. Harusnya itu kan harusnya jangan sampai kan gitu. Orang semangatnya Ustaz Salim Afila dan Ustaz Hanan Ataki itu bahkan menarik semuanya. Bahkan yang masih pakai celana pendek mau main di situ masih pakai celana bolong-bolong. Akhirnya ketika udah betah di masjid pinjemin sarung sholat selesai. Jadi kalau semangat kita menarik di masjid, jangan-jangan perdebatan yang tadi terjadi tentang logo-logo partai tertentu itu sebenarnya nggak penting banget, nggak penting banget. Karena semangat kita nahnu du'at qabla kulli syai', kita adalah dai, kita adalah dakwah dari sebelum apapun posisi kita. Target utama kita adalah bagaimana dakwah selamat, bagaimana dakwah ini selalu berkembang, bagaimana dakwah ini menyebar dengan nyaman. Ya, berikutnya mungkin ini bukan bagian dari poin, tapi saya akan mengumpulkan tema pembahasan ini dalam kacamata terminologi dakwah. Terminologi dakwah itu ada namanya mindolah. Jadi kalau ada dakwah Islamnya itu ada mindolah. Mindolah itu adalah payung. Payung itu ada sya'biyah, ada siyasiyah, ada hukumiyah, ada payung sosial, ada payung politik, ada payung pemerintahan. Payung ini dibutuhkan dalam dakwah. Dalam payung itu pasti isinya lebih banyak daripada hanya umat Islam. Kalau mindolah sya'biyah kan payung sosial. Isinya lebih banyak daripada jumlah anggota masjid kita, lebih banyak daripada jumlah muslim kita. Isunya lebih luas, karena itu adalah payung sosial. Kebayang dalam problem kita yang masih sekecil itu, masih ngomongin partisan, beda itu, bagaimana dakwah bisa diselamatkan dengan cara pandang seperti ini? Atau dengan kacamata yang lain, misalnya saya dari sudut pandang partai itu, kalau partai itu merasa itu partai umat. Kalau memang partai umat ingin menyelamatkan dakwah,
Mungkinkah dia hanya sibuk menambah jumlah anggota partainya tanpa berpikir bagaimana dia berkolaborasi dengan kekuatan lain? Bagaimana cara dia belajar kolaborasi itu? Bagaimana kalau kolaborasi dilakukan di masjid? Berkolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat. Ya, harusnya kan begitu cara pandangnya. Kalau memang kita punya cara pandang kebangsaan, dia mau kemana sih sebenarnya kalau bikin partai politik kan memang untuk berbangsa, bukan untuk membesarkan partainya. Naif sekali kalau masih berpikir bahwa misalnya partainya, oke biar lebih kuat, dalil pakai demokrasi. Jadi sebagaimana kita berikut di demokrasi, itu kan kita ikut pemilu. Logika demokrasi adalah logika perbedaan. Jadi nggak ada mau semuanya harus satu partai dalam satu pemerintahan biar lebih stabil. Itu pikiran otoriter. Selama masih ada yang berpikir begitu, oke, kalian nggak layak di sebuah negara demokrasi. Harusnya berpikir siap berbeda. Bayangkan bagaimana siap berbeda di masyarakat. Bahkan untuk ruang lingkup yang sama keyakinannya pun, kalian tidak siap untuk berbeda. Serem ya. Makanya ini bagian dari pikiran kita bersama saja. Tapi saya semangat menyampaikan ini adalah karena saya tidak ingin, saya pribadi khawatir betul kalau akhirnya gerbong umat itu diadu-adu dengan kekuatan yang nggak perlu. Sebenarnya umat ini itu umat yang nyaman. Kita ini gaul, kita ini seperti Joko Karyan yang bisa menampung semuanya menjadi bagian dari solusi, ya, pelayanan buat masyarakat, tempat nyaman buat main seperti masjidnya Hanan Al-Fatih. Bukan tempat berantem, untuk berpikir yang hal-hal yang maaf cemen, cemen sekali. Ya. Walau alam bisawab, semoga ini menjadi pencerahan kita bersama buat saya pribadi juga. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.